Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah itu senang jika Allah melihat athar atau bekas nikmatnya itu kelihatan pada hambanya. Artinya Allah senang jika kita sebagai hamba yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini mau menerimanya, sehingga atharnya, bekas dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar-benar tampak pada diri kita. Oleh karena itu, keindahan yang ada pada diri kita, apabila kita memiliki keindahan, itu jauh lebih baik daripada kita merasa cukup dengan apa adanya. Allah yang penting apa adanya diterima. Ya, memang harus diterima, memang apa adanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, menyukai hal-hal yang indah. Kalau sekiranya ada di antara kita yang kadang-kadang putus asa karena sementara ini teknologi, ya, kekayaan, kemewahan dan seterusnya dikuasai dan dimiliki oleh siapa? Non-muslim. Yang berkuasa pun juga demikian, rata-rata dikuasai dan dimiliki oleh mereka, sehingga kita putus asa kadang-kadang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf pula, innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya bumi dan kekayaannya ini milik Allah, yang akan Allah wariskan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah. Siapakah hamba-hamba yang dikehendaki untuk menerima warisan kekayaan bumi ini? Allah jelaskan wal 'aqibatu lil muttaqin. Akibat baik itu hanya akan diperoleh untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya kekayaan alam semesta ini akan diwariskan oleh Allah, akan diberikan oleh Allah dari tangan orang-orang kafir kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah prinsip yang disebut dengan lakon itu menang akhir. Ngerti lakon ya? Apa itu? Film. Apa? Film. Pemain utama. Jagoannya, ya kan? Yang jagoan itu pasti akan menang akhir. Gimana starring? Starring. Iya. Lah ya bintang filmnya ya. Pertama kan kalah biasa kan? Iya. Pada akhir-akhirnya siapa yang menang? Jagonya itu kan? Nggak mungkin kalau jagonya kalah berarti buyar udah. Habis kan? Manajernya yang menang. Manajernya. Jagonya yang menang, seperti itu. Itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah syarat agar kita mendapatkan kelayakan memperoleh apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu harus kita bekali diri kita dengan ilmu. Artinya jangan sampai diri kita itu sama dengan orang-orang kafir, sama dengan orang-orang non-muslim
Karena Allah Subhanahu wa taala sebenarnya akan mengambil kenikmatan dari mereka untuk diberikan kepada kita. Lah kalau kita sekiranya sama dengan mereka, ya tentu nikmat Allah Subhanahu wa taala pun akan dicabut untuk diberikan kepada orang yang layak menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak orang-orang yang mengaku dan merasa dirinya sebagai orang yang beriman, katanya beriman dan beramal soleh, tapi begitu diberi beban sebagai khalifah atau diberi kedudukan sebagai pemimpin, tiba-tiba yang kita ngambil diam-diam, korupsi dan seterusnya. Berarti kan sama saja kan? Antara orang kafir dengan orang mukmin ternyata sama. Mengapa demikian? Karena dirinya tidak kuat menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan itu hanya dengan satu cara, seperti firman Allah tadi, liqaumin ya'lamun, bagi kaum yang berilmu. Berilmu artinya dia harus paham dan mengerti ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ilmu politiknya dia menguasai dan ilmu akhiratnya pun juga menguasai. Nah itulah baru syarat kelayakan seseorang menerima warisan itu. Jika tidak, maka jangan harap kita bisa mendapatkan nikmat dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipaksakan kita menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya jiwa kita dan diri kita akan hancur seperti halnya hancurnya gunung karena tidak mampu menahan amanah, menahan beratnya amanah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah apa? Walau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya kami turunkan amanah Al-Qur'anul Karim, perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya ini kepada gunung, sungguh benar-benar kamu akan melihat gunung itu tunduk dan hancur berkeping-keping. Nah, seperti itulah perumpamaan contoh yang Allah berikan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang berpikir betapa pentingnya mempersiapkan diri sebagai orang-orang yang layak menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan keindahan dan kenikmatan dunia ini diprioritaskan oleh Allah untuk orang-orang mukmin, untuk kita semuanya. Artinya kita harus sadar, ya kan? Itu kita harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalam ayat Al-Qur'anul Karim betapa pentingnya kita itu bekerja, ya kan? Antara lain dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila salat selesai didirikan, ya kan? Fantashiru fil ard, maka menyebarlah di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah rizki dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan kamu tetap berusaha, tetap bekerja, jangan sampai melupakan Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tetaplah kalian di tengah-tengah usaha bekerja kalian berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Itu kuncinya. Artinya tidaklah cukup kita bekerja, berusaha jika tidak dibarengi dengan berzikir kepada Allah. Tapi sebaliknya, usaha dan bekerja kita harus selalu dibarengi dengan berzikir kepada Allah, karena itulah syarat dan kunci kesuksesan kita dalam meraih ridha dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Muzamil Ma'arif yang mana telah menyampaikan pada hari ini dengan tema keindahan dan kenikmatan dunia untuk siapa. Oleh karena waktu yang sangat minimal, akan menjelang waktu maghrib, kami akan memberikan kesempatan bagi para jamaah, bapak-bapak maupun ibu-ibu untuk sedikit mempertanyakan. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Saya sudah pergi ke Amerika ke Universitas Bush di Texas. Lalu pas itu sponsor-sponsornya itu adalah orang Arab yang kaya-kaya. Cuma saya mau kasih tahu bagaimana itu maknanya. Kan sponsornya orang Saudi Arabia yang kaya-kaya. Ya, itu Universitas Bush, Universitas Kristen itu. Bahkan memang orang-orang kaya-kayanya Arab Saudi, orang-orang Arab ya, itu mereka kan nabungnya di Swiss ya, betul. Presiden-presiden semuanya kan kekayaannya ditaruh di bank Swiss kan. Nah mereka rata-rata tidak mau mengambil bunganya, sehingga bunganya itu dimanfaatkan oleh mereka untuk disalurkan ya itu tadi antara lain ya, untuk membangun kekuatan militer mereka, kekuatan ekonomi mereka, yang pada akhirnya untuk menghancurkan umat Islam sendiri. Sehingga Yusuf Qaradawi mengeluarkan fatwa bagi orang mukmin, orang muslim yang terpaksa menabung uangnya di bank konvensional, maka wajib mengambil bunganya, tapi bukan untuk dirinya sendiri, tapi disalurkan atau diberikan kepada kepentingan umat. Itu fatwa. Karena apa? Kalau dibiarkan bunga itu pada mereka, itu artinya membunuh umatnya sendiri, membodohkan umatnya sendiri dan seterusnya. Oleh karenanya ini juga termasuk masalah problem bagi umat Islam yang sementara ini masih beku, ya kan, keilmuannya, kekayaannya mereka pun juga hanya terbatas dan bahkan kadang-kadang melupakan kewajiban mereka. Jadi jangan dikatakan bahwa orang Arab itu Islam, ya kan? Orang Arab itu bukan cermin Islam. Cermin Islam itu adalah Al-Quran. Orang Arab belunak juga banyak, ya. Orang Arab begedut juga banyak. Jangan dikatakan orang Arab itu Islam. Islam itu adalah Al-Quranul Karim. Sudah itu. Nggak usah bingung, memang banyak orang-orang yang dibingungkan oleh Arab. Ada lagi tadi pertanyaan dari ibu kita, jamaah kita. Ada orang Arab Islam dari Irak tidak mempercayai Nabi Muhammad, hanya mengimani Nabi Dawud saja namanya. Orang Irak kan Islam bukan? Jadi jangan dikatakan bahwa Arab itu Islam, tapi Islam itu adalah Al-Quranul Karim. Karenanya Al-Quranul Karim atau Islam itu bukan untuk orang Arab, tapi lil alamin. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin."
tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad dengan membawa Al-Qur'anul Karim kecuali untuk sebagai bukti rahmat kasih sayang Allah bagi umat yang ada di seluruh alam. Bukan orang Arab Islam itu, tapi Islam adalah Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Beda dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kalau Nabi Isa itu diutus oleh Allah untuk siapa? Bani Israel. Untuk Bani Israel, bukan untuk alam semuanya, bukan. Itu kan politiknya rumah aja gitu ya, sehingga menyebar. Itu bukan. Jadi ya Bani Israel, khusus untuk Bani Israel, bukan lil alamin. Yang alamin adalah ini Nabi Muhammad SAW ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini Bapak membahas masalah keduniawian yang sekarang ini modern ya Pak ya. Dari zaman dulu saya mungkin nggak ada. Yang saya tanyakan ini kenyataan ini tentang ada toko-toko yang membuat mainan anak-anak sehingga memasukkan koin gitu ya. Ini koinnya dimasukkan, kemudian ada yang mendapat boneka ya. Kalau dia pas bisa, kalau enggak uangnya hilang. Ada lagi yang masukin koin, kemudian dia main, kemudian mendapat kartu banyak karcis istilahnya, ditukar dengan mainan anak-anak. Itu menurut saya, kok saya itu bingung. Ini termasuk judi atau enggak? Tapi itu anak-anak gitu loh. Gimana hukumnya Pak? Ya betul, memang di Indonesia pun juga banyak itu mainan-mainan di supermarket gitu ya. Ya. Tentunya ini bukan hanya mirip dengan perjudian, tapi memang itu perjudian ya. Karena sama dengan mengundi nasib ya. Mengundi nasib sama dengan orang judi kan, senang kan ya, permainan dengan mengundi nasib. Jika untung dia dapat, jika nggak untung berarti buntung ya, nggak dapat apa-apa. Ini pun juga sangat disayangkan. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kelihatannya itu untuk anak-anak, tapi menjerumuskan orang tua juga ya kan. Karenanya kan uangnya uang orang tua juga kan. Karena itu harus tahu ya, harus disadari bahwa itu merupakan mengundi nasib ya. Dan yang banyak untungnya memang itu bandarnya itu, bosnya itu ya. Yang dipersulit itu. Oleh karenanya tetap kita harus berhati-hati bahwa itu merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai maisir ya kan, mengundi nasib. Innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamr dan maisir, mengundi nasib judi, adalah termasuk syaitan ya. Harus dihindari. Sementara memang karena orang-orang non muslim yang berkuasa dari segi teknologinya ya kan, kekuasaan mereka dan seterusnya, sudah otomatis lah mereka membuat segala sesuatu, baik permainan atau apa saja ekonomi, menurut yang bisa menguntungkan mereka ya. Yang dinamakan itu ya, kita jangan terbawa dengan kejahatan dan ekonomi sesat yang mereka lakukan. Jangan dukung lah, paling tidak jangan mendukung. Lama-lama kalau tidak ada yang mendukung kan otomatis mereka akan mengalih haluan kan. Mereka tetap melakukan seperti itu karena ada dukungan. Karena itu kemaksiatan kuncinya jangan didukung. Kalau tidak didukung akan mati dengan sendirinya. Ya. Ada satu lagi yang ada lagi sudah. Macamnya itu nanti bisa dilanjutkan. Oh, iya. Sudah waktunya maghrib, insyaallah kita lanjutkan. Kalau tidak minta maaf ya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.